Oke, kita kembali ke inovasi dan transformasi digital koperasi. Nah, kami dari PT Mitra Aulia kemarin itu pada tanggal 19 November 2020 telah mengikuti pencanangan gerakan inovasi dan transformasi digital koperasi dan launching No LPDB. Nah, jadi kami adalah salah satu vendor untuk aplikasi keuangan yang telah dipercaya oleh IDX Corp. Oke, kemudian selanjutnya tahap pertama. Nah, tahap pertama ini nanti kita langsung ke core aplikasi koperasi cash tunai. Nah, jadi nanti ini adalah contoh penggunaan dari mitra kita yang ada di daerah Riau. Nah, itu yang sebelah kiri itu di daerah Riau. Kemudian yang di sebelah kanan itu di pondok pesantren yang ada di daerah Lampung. Oke, kemudian berikutnya, nah ini adalah mitra kita juga yang ada di Jawa Timur, yaitu Koperasi Nuri Jawa Timur. Sekarang sudah memiliki kira-kira 26 kantor cabang. Oke, kemudian selanjutnya, nah ini untuk aplikasi retail. Nah, kita juga punya aplikasi untuk retailnya. Selain aplikasi koperasi, kita juga punya untuk aplikasi retail. Nah, ini contoh pengguna aplikasi Aulia untuk aplikasi retailnya. Oke, setelah masuk dari tahap pertama, kita lanjut ke tahap kedua, yaitu digitalisasi layanan cashless atau non-tunai. Nah, ini tadi yang saya sebutkan dari Pondok Pesantren, Koperasi Pondok Pesantren Al-Fatah. Nah, dia sudah menggunakan digitalisasi layanan, menggunakan mesin edisi. Jadi nanti untuk siswanya dari Pondok Pesantren ini, dia transaksinya bisa menggunakan debit card yang ada ini. Jadi kalau mau narik uang itu dia menggunakan mesin edisi oleh siswanya. Jadi orang tua mengirim saldo ke virtual account anaknya, nanti anaknya bisa menarik saldonya di pondok pesantren seperti itu. Nah, ini adalah contoh untuk mobile couplingnya dari Koperasi Alpatah. Nah, jadi untuk mobile coupling ini nanti fungsinya sama dengan sama dengan apa? Sama dengan mobile banking yang ada di misal BRI, kemudian BCA. Nah, itu untuk fiturnya dia sama seperti itu. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh penggunaan ATM di pondok pesantren tadi. Pondok pesantren Al-Fatah juga dia sudah menggunakan ATM. Selain menggunakan edisi, dia sudah menggunakan ATM. Dan ATM-nya ini sudah di setup untuk menggunakan uang pecahan. Uang pecahan misal 20.000. Jadi siswa tadi melakukan penarikan selain di edisi juga bisa melakukan penarikan di ATM-nya. Kemudian selanjutnya ekosistem digital. Nah, jadi tahap pertama tadi, langkah yang harus dilakukan adalah kita dari aplikasi Excel atau aplikasi manual, nah ke aplikasi core keuangan Aulia Shop. Nah, ini kebutuhannya aplikasi lokal, tidak memerlukan koneksi internet atau server 24 jam. Jadi biasanya setelah melakukan pembelian, kita akan arahkan untuk migrasi. Kalau sebelumnya itu di manual, nah kita minta dimasukkan dulu ke dalam Excel. Jadi nanti kita siapkan Excelnya, kemudian lembaganya memasukkan data ke Excel, selanjutnya kita bantu untuk memasukkan data ke aplikasi. Begitu juga kalau lembaganya sudah memiliki aplikasi sebelumnya, kita arahkan juga untuk data aplikasi sebelumnya dimasukkan ke Excel dulu, dikirim ke kita, baru kita proseskan ke aplikasi Aulia gitu. Kemudian tahap kedua, setelah menggunakan aplikasi Aulia dan sudah sampai di tanggal berjalan, intinya maksudnya sudah jalan aplikasinya, baru kita integrasi ke layanan transaksi digital. Seperti yang tadi, mobile HP Android, mesin edisi, mesin ATM, kemudian bisa melakukan pembayaran PPOB, transfer antar anggota, transfer antar kantor,
kemudian transfer ke perbankan. Nah, ini nanti kebutuhannya datanya sudah online, server, dan memerlukan koneksi internet. Oke. Kemudian tahap ketiga yaitu koperasi sudah bisa masuk dan link ke ekosistem digital dunia, misal e-commerce dan lain-lain seperti itu. Oke, kemudian berikutnya jenis aplikasi keuangan koperasi. Nah, kita menyediakan yaitu aplikasi core simpan pinjam umum atau konvensional, kemudian aplikasi core simpan pinjam pembiayaan syariah atau BMT, kemudian koperasi produsen, home industri, koperasi konsumen, toko, dan mat atau koperasi jasa usaha jasa konsultan. Jadi ini beberapa aplikasi yang kita siapkan. Atau juga kita punya untuk aplikasi developer dan lain-lain. Oke, kemudian syarat koperasi pengguna. Nah, syarat koperasi pengguna tidak banyak. Pertama yang harus disiapkan komputer atau laptop, kemudian koneksi internet atau WiFi hotspot. Nah, ini nanti koneksi internet ini fungsinya kita melakukan bantuan jarak jauh. Jadi misal setelah melakukan pembelian aplikasi, ada yang perlu ditanyakan, kemudian memerlukan bimbingan online. Nah, nanti syaratnya koneksi internetnya harus ada. Nah, kemudian selanjutnya support purna jual. Nah, jadi setelah melakukan pembelian, yang saya bilang tadi, kalau ada pertanyaan atau mau bimbingan, nah kita menyediakan yang namanya remote team viewer. Nah, jadi nanti kita bantui melalui remote team viewer. Setelah remote team viewer, kita juga buatkan yang berikutnya yaitu WhatsApp, nah WA. Jadi setiap lembaga yang beli ke kita buatkan satu grup WA untuk mengkoordinir atau ya mengkoordinir tadi kendala apa yang terjadi di lembaganya. Kemudian kita masukkan di sana tim support yang standby dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi kalau lembaganya ada kendala, silahkan konfirmasi di grup situ. Nanti pasti kita bantu. Oke, biaya tahap biaya tahap pertama ini tidak terlalu mahal. Kita mulai dari harga aplikasi core-nya yaitu 1,5 juta. 1,5 juta ini nanti untuk single user atau digunakan satu komputer. Dan supportnya selama, oke maaf sedih saya koreksi, untuk supportnya selama 18 bulan. Itu satu setengah tahun seperti itu. Oke, kemudian registrasi online Android Play Store. Nah, ini nanti untuk contoh registrasi online aplikasi koperasi digital. Jadi sudah bisa melakukan registrasi online di rumah. Nah, di sini langkah pertamanya yaitu di sini kita melihat contoh untuk pengguna kita yaitu koperasi Mitra Aku. Nah, ini dia. Di mobilnya itu dia sudah bisa melakukan registrasi. Jadi anggota tidak perlu datang ke kantor untuk registrasi, cukup mendownload aplikasi dan mengisi data diri, nama lengkap, tempat tanggal lahir, scan KTP, kemudian mengisi tanda tangan. Nah, dia sudah bisa melakukan transaksi. Alurnya nanti setelah data dikirim akan masuk ke lembaga atau ke aplikasi koperasinya, nanti dicek oleh admin. Setelah admin mencek data tersebut, kemudian melakukan approve, nah si anggota tadi dia sudah bisa melakukan transaksi PPOB, kemudian transfer antar bank, seperti itu nih contohnya Pak. Oke, nah ini dia. Yang approval tadi, jadi setelah mengirim data akan di-approval oleh si admin. Jadi dia datanya itu masuk ke dalam namanya CMS kalau kita sebutnya. Jadi ini adalah satu web untuk mengelola ya registrasi kopling tadi sama mengelola data transaksi anggota yang masuk seperti itu. Nah, jadi ini nanti untuk datanya dicek oleh admin, kemudian data-data yang lain. Selanjutnya diklik approve. Nah, dia sudah otomatis masuk ke dalam database aplikasi dan sudah bisa login di mobile koplingnya. Nah, ini dia contohnya.
otomatis masuk data ke Aulia seperti ini. Atas nama Rahmadi Aulia Shop, kelompoknya itu dia nanti di rekening online. Nah, kemudian di sini untuk top up saldonya, baik transaksi bank juga sudah otomatis masuk sendiri. Jadi tanpa dilakukan lagi oleh kasirnya. Oke, kemudian selanjutnya bayar angsuran online. Nah, ini dia. Di aplikasi Mobile Kopling itu bisa melakukan pembayaran angsuran online. Contohnya nanti di situ ada di menu cicilan online, kemudian memasukkan nomor rekeningnya yang ada di aplikasi. Selanjutnya akan muncul detail pembayaran. Klik bayar jika pokok dan jasanya atau pokok dan marginnya sudah sesuai. Nah, ini akan otomatis datanya juga masuk ke aplikasi dan berhasil melakukan pembayaran angsurannya. Oke, kemudian rekening transfer bank. Nah, ini jadi setiap registrasi tadi, si anggota memiliki 4 nomor rekening, rekening aplikasi Aulia atau rekening Kompontren, kemudian mempunyai rekening BNI, BCA, dan BSI. Kemudian selanjutnya jaringan online antar kantor. Nah, ini nanti untuk jaringan online antar kantornya arsitekturnya seperti ini. Jadi bisa kalau mempunyai beberapa cabang itu datanya terkoneksi, kemudian dikelola oleh Kopling, kemudian untuk unit transaksinya tadi ada edisi, ATM. Nah, ini untuk arsitektur sistemnya. Oke, kemudian fasilitas online digitalnya seperti ini, ada untuk pembayaran PLN, BPJS, kemudian untuk travel, multi finance, voucher pulsa, tiket, voucher game, TV, dan lain-lain. Oke, manfaat transaksi online digital. Pertama, anggota dapat melakukan transaksi tanpa harus ke kantor layanan. Jadi anggota sangat termudahkan dan sangat efisien waktunya. Kemudian dengan adanya proses verifikasi token, kemudian push notification, transaksi menjadi lebih aman. Ini nanti untuk transaksi dapat SMS notifikasi. Kemudian kontrol pengawasan yang mudah, bisa dimanapun, kapanpun. Nah, jadi nanti kontrolnya bisa lebih mudah. Kemudian untuk transaksi sangat fleksibel, bisa dilakukan selama 24 jam seperti itu. Nah, ini untuk fasilitas mesin edisi, yaitu manfaatnya info saldo, nanti fiturnya ada info saldo, store tunai, tarik tunai, transfer, cicilan, atau PPOB. Nah, jadi nanti, atau bisa juga jadi merchant di toko-toko anggota koperasi. Jadi kalaunya koperasinya mempunyai toko, nah mesin edisinya bisa ditaruh di situ. Nanti untuk pembayaran anggota koperasi bisa melakukan di mesin edisi. Jadi dia otomatis memotong saldo anggota masing-masing. Kemudian ini adalah contoh desain kartu debit anggota koperasi. Nah, jadi untuk desain edisi itu bisa disesuaikan dengan keinginan lembaganya. Nah, kemudian di sini adalah contoh marketing atau AO dengan mesin edisi di lapangan. Jadi dia datang ke pasar-pasar melakukan penarikan angsuran ke nasabah-nasabah. Dan datanya langsung otomatis masuk ke server. Dari server nanti otomatis juga masuk ke aplikasi Aulia seperti itu. Nah, kemudian untuk mobile couplingnya itu nanti akan muncul di Play Store. Nah, di situ ada BMT Salman, kemudian UPK DAPM Mandira, KSN Jatim tadi, kemudian Kopentren Al-Fatah. Nah, seperti itu. Kemudian ini untuk menu-menunya, ada kopling, kemudian Anipai, ada riwayat transaksi, dan lain-lain. Oke, kemudian di sini adalah contoh untuk transfer ke bank. Nah, jadi nanti ini untuk contoh melakukan transfer ke bank. Kemudian di situ ada setruk transfer bank. Nah, atas nama Muhammad Nurjadi, Bank Sentral Asia. Kemudian atas nama Irfan Alim untuk penerima. Kemudian e-collection al collector. Nah, ini e-collection ini nanti fungsinya dia sama seperti mesin edisi. Jadi dia bisa melakukan store, tarik, angsuran, dan cek laporan itu di sini. Jadi kalau AO-nya tidak pakai edisi, bisa pakai e-call ini nanti.
Nah, kemudian selanjutnya ada eATM. Nah, ini untuk eATM-nya, pertama registrasi, customer service, e-nasabah, kemudian ATM. Nah, untuk tarik tunai dari ATM bisa menggunakan scan QR code. Nah, jadi dia tidak memakai kartu ATM-nya, jadi bisa melakukan melalui HP-nya. Tinggal tinggal scan, kemudian nanti pilih nominal penarikan, tokennya muncul, dimasukkan token nomor HP, kemudian masukkan token, otomatis uangnya akan keluar. Kemudian di sini adalah diagram pembayaran cashless atau non tunai. Nah, ini nanti dari toko, kemudian pesantren atau anggota dari ATM, KSP, dari Android itu dia datanya saling terkoneksi. Oke, baik. Untuk tahap awal sudah selesai, Bapak. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Iya, baik. Masya Allah. Terima kasih banyak, Pak Muhammad Zahir. Baik, sama-sama. Silakan, Pak. Baik, Pak. Kalau boleh, kita boleh izin share screen juga, Pak. Boleh, silakan, Pak. Ntar saya udah saya buat jadi co-host ya. Silakan, Pak. Oh, maaf, Pak. Mungkin kita ada penjelasan saja, Pak, Boleh, dari boleh, silakan. manajer koperasi kami, Pak. Boleh. Bapak Dodi, silakan, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Pak Rahmadi dan Pak Zahir yang sudah hadir di meeting kita pagi hari ini. Ya, perkenalkan saya Dodi, Pak. Masya Allah, Pak. Terima kasih tadi atas penjelasan dari presentasinya. Eh, ya, mungkin kami hanya ingin menginformasikan mengenai kami ya, Pak. Ya. Mungkin kita akan menceritakan sedikit mengenai koperasi LSI atau Lariba Solusi Indonesia. Nah, jadi kami ini koperasi Lariba Solusi Indonesia ini saat ini statusnya yaitu koperasi konsumen, namun sedang dalam dalam tahap perubahan menjadi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah. Nah, jadi kita memang sedang mengurus persyaratan-persyaratan dan untuk menjadi KSPPS seperti itu. Nah, mungkin kami di sini mau menjelaskan apa yang produk-produk apa saja yang kami lakukan selama ini. Jadi Hmm, secara histori dulu ya Pak ya. Jadi kita ini baik, Pak. berdirinya itu di akhir tahun 2021 secara legalitas, namun secara operasional kita berjalan itu di bulan Maret 2022. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, kami sudah berjalan kurang lebih hampir 2 tahun. Dan di sini kami ada beberapa produk. Jadi kalau mungkin kalau produk ya bisa dibilang yang paling utamanya ya pasti funding dan finance ya, Pak, financing. Nah, Hmm, jadi kalau yang mungkin yang funding dulu. Jadi kalau di funding di kami ini memang eh, memperoleh simpanan dana dari anggota-anggota kami gitu Pak, dari anggota koperasi LSI. Nah, di sini hmm, kami ada 3 simpanan, ada hmm. simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Nah, Baik. simpanan pokok dan simpanan wajib ini akadnya itu core atau pinjaman Pak, kepada kami. Lalu kalau simpanan sukarela itu simpanan yang akadnya mudorobah atau bahagia hasil seperti itu. Ah, Jadi nanti simpanan yang sukarela ini yang kami kelola untuk pembelian kebutuhan aset konsumen kami, Pak. Seperti hmm, itu. Nah, di sini kami memang ada ya maksudnya ada kebijakan internal ya untuk nominal-nominalnya sesuai dengan
apa namanya itu sesuai dengan anggaran dasar juga dan anggaran rumah tangga, dan Baik. juga memang untuk eh, apa namanya untuk funding ini memang kami lebih ya untuk mengutamakan untuk yang investasinya Pak, yang untuk simpanan dana yang sukarelanya seperti itu. Jadi memang kita ya untuk yang tadi pengelolaan agar dananya itu bisa kami kelola untuk pembelian barang kebutuhan konsumen. Nah, itu Oke. untuk sisi fundingnya Pak, seperti itu. Oke. Jadi memang, nah secara keanggotaan Pak, itu di kami itu memang karena kami legalitasnya itu nasional Pak, jadi kami untuk anggotanya yang menyimpan dana kepada koperasi LSI ini itu bisa dari mana saja Pak, selama itu masih warga negara Indonesia. Seperti Oke. itu. Jadi dari Sabang sampai Merauke ataupun bahkan mungkin lagi apa berdomisili di luar negeri selama masih WNI, insya Allah masih bisa menjadi anggota koperasi kami, Pak. Selama mengikuti ketentuan simpanan di koperasi LSI seperti itu. Itu yang Oke. mungkin eh, kami sampaikan dulu, Pak, yang untuk funding. Jadi kami lebih ke fundingnya lebih eh, secara, maksudnya kita tidak apa ya tidak yang langsung eh, apa ya secara garis besarnya tidak langsung ada tempat atau lokasi yang benar-benar menerima dari seluruh masyarakat yang terbuka gitu Pak, seperti itu. Oke. Secara maksud tempatnya ya, lokasi tempatnya gitu Pak, Hmm. untuk ininya seperti itu. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua mungkin di bidang financingnya. Nah, di sini memang financingnya kami untuk yang akad-akadnya itu ada beberapa akad ya, yang pastinya itu akadnya jual beli Pak. Jadi akadnya itu jual beli, bisa itu murabahah, itu pembelian barang, dan juga ada misalkan ada yang akad istisna, yang misalkan memang ada yang dipesan dahulu untuk pembuatan barang ataupun jasa yang include pembuatan ya, seperti itu. Nah, ataupun mungkin ada ijaroh untuk yang jasanya seperti itu, Pak. Jadi di sini memang kita memang konsumen kami, Pak, itu mereka selama prosesnya itu kita selama ini memang lebih dominannya itu online, Pak. Seperti itu. Jadi Oke. mereka eh, apa ya dari awal itu mereka menghubungi kami itu by online, dan itu mereka semua nanti akan apa kami cek BI checking, terus juga kami juga akan verifikasi dokumen-dokumennya itu juga eh, kalau dokumennya juga secara online juga, dan juga nanti kalau misalkan sudah lengkap dokumennya kita akan survei ke lokasi bukti tinggal tetapnya seperti Oke. itu. Nah, baru setelah itu kami akan ajukan ke Komite Koperasi LSI untuk dimintakan persetujuannya, dan jika memang disetujui maka nanti akan setelah ya nanti ada administrasinya ya, maksudnya apa yang teknis yang harus dibayarkan Betul. terlebih dahulu seperti kayak hamisidia atau Betul. biaya-biaya real lainnya yang perlu perlu dibayar oleh konsumen, dan Hmm. nanti baru setelah itu kami dari Koperasi LSI akad dan serah terima. eh, jadi kita nanti akan akad dan serah terima itu misalkan dari kita beli motor ya Pak ya. Jadi kita Hmm. datang ke lokasi dealer. Nah, nanti sebelumnya kita sudah koordinasi untuk pemesanan unitnya Ya. ke dealer, dan nanti ketika kami sudah oke dengan konsumen untuk jadwalnya, kita datang ke lokasi dealer untuk bersama-sama. Nanti mereka cek unitnya juga. Setelah oke, nanti baru dari eh, dealer akad dan serah terima kepada kami. Lalu setelah itu kami akad dan serah terima kepada konsumen kami, Pak. Seperti itu. Nah, baru setelah itu eh, secara
angsuran sudah mulai berjalan seperti itu Pak. Gitu. Oke. Jadi mereka tiap bulan setiap tanggal 25 itu membayar angsuran kepada koperasi LSI sesuai dengan nominal angsurannya seperti itu Pak. Mm. Nah, itu mungkin yang kalau yang di produk kami. Jadi produknya bisa yang kalau yang untuk yang funding ini bisa tadi merubah untuk pembelian barang ataupun juga akad istisna yang butuh pemesanan atau pembuatan terlebih dahulu ataupun saat ini juga yang masih yang baru baru ada ya Pak ya, jasa juga seperti itu. Seperti itu. Gitu sih Pak. Jadi eh, kalau secara apa namanya itu eh, secara skupnya ya kita bisa mengcover untuk Jabodetabek Pak untuk saat ini ya. Sebenarnya kalau legalitas kita nasional, tapi Oke. saat ini kita bisa mencakup kalau untuk eh, ini ya financing ya, untuk financing kita masih skupnya masih Jabodetabek seperti itu Pak. Itu. Oke, baik. Oke, untuk sekarang ini pencatatannya sudah pakai aplikasi atau masih manual, Pak? Halo, cek cek. Halo, Pak. Ya, halo Pak. Maaf Pak, tadi maksudnya pencatatannya apa ya? Untuk pencatatannya ya misal ada ini apa namanya Hmm. ya menabung, kemudian pinjaman, nah itu masih manual atau sudah menggunakan aplikasi? Ya, jadi dulu kita pernah menggunakan aplikasi Pak Mm-mm. untuk apa? Untuk pencatatannya, baik itu yang funding maupun yang financing. Lalu kita setelah kita coba pakai aplikasi itu kurang lebih hampir 1 tahun kalau tidak salah, kita beralih ke konsultan keuangan Pak seperti itu. Jadi kita ada pakai konsultan keuangan eh, yang eksternal ya, maksudnya konsultan keuangan. Lalu kita sampai saat ini masih berjalan menggunakan konsultan keuangan Pak seperti itu. Nah kalau konsultan keuangan memang secara pencatatannya yang setahu kami eh, masih eh, belum ada aplikasinya gitu Pak. Kalau yang setahu Oke, kami ya. Dan oke, kalau yang di kami sendiri, yang catatan internal kami juga saat ini masih manual sih Pak, seperti itu. oke. Oke, baik. Boleh saya minta izin untuk demokan aplikasinya ya? Boleh, silakan Pak, silakan. Oke, baik, baik. Coba saya bantu saya screen dulu. Oke, nah di sini saya contoh bukakan untuk yang koperasi syariah ya. Oke, jadi nanti untuk awalnya, nah di sini kita diminta untuk memasukkan kode jabatan dan password untuk masuk aplikasi. Oh iya Pak, sebelum mungkin ini boleh izin Pak, kami jelaskan sedikit lagi Pak tadi mengenai Boleh, funding boleh, kami Pak. Ya, boleh. apa nih Pak, ya maaf ya Pak. Ya, Silahkan. jadi yang untuk funding kami Pak, memang kita tadi betul ada simpanan pokok, wajib dan simpanan Mm-mm, sukarela ya Pak ya. Nah, mm-mm, tapi kita bukannya itu per series Pak, gitu. mm-mm. Jadi setiap bulan kami itu memiliki adanya ada series yang dibuka atau yang eh, ada di bulan tersebut, Pak. Misalkan Januari itu seri 1, Februari itu series 2, seterusnya sampai dengan series 12 di bulan Desember gitu, Pak. Jadi ada 12 series sama dengan jumlah bulan ya, Pak ya. Nah, Mm-mm. di masing-masing series itu kita terdapat nominal yang berbeda-beda gitu Pak dengan seri-seri yang lain, seri-seri yang ada yang di bulan-bulan lainnya gitu Pak. Mm-mm. Jadi yang masuk di bulan misalkan di bulan Januari atau seri 1 itu Mm-mm. misalkan ada 10 orang dengan total 500 juta.
Di series 2 ada 15 orang dengan total 300 juta. Di series 3 ada 20 orang dengan total 400 juta. Jadi beda-beda. Nah, itu mereka punya ibaratnya kepemilikan saham Pak, proporsional saham di series tersebut. Nah, kami bagi hasilnya itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, Pak. Seperti itu. Nah, jadi misalkan seri 1 itu akan bagi hasil di bulan Januari tahun depannya, seperti itu. Series 2 bagi hasil di bulan Februari tahun depannya, seperti itu. Itu setiap 1 tahun sekali, dan itu berdasarkan proporsi saham yang ada di series tersebut. Nah, dan itu tidak digabung dengan seri-series yang lain, Pak, seperti itu. Jadi Oke, tidak, jadi series yang 1 dengan 2 itu tidak digabung secara apa ya, secara margin ataupun secara keuntungannya itu tidak digabung seperti itu. Jadi masing-masing series itu punya bagi hasil tersendiri seperti itu, Pak. oke, Gitu. berarti dia untuk range-nya, kalau dia buka di Februari, eh, bagi hasilnya itu, contoh buka Februari 2024, bagi hasilnya itu di bulan Februari 2025 gitu ya? Ya, dan itu setiap 1 tahun sekali ya, Pak. Jadi series ini akan insya Allah ya Pak, itu akan buka terus Pak. Jadi maksudnya dia tidak hanya kontrak 1 tahun saja, tapi ya Hmm. kita berharap mereka terus menyimpan dananya kepada kami ya Pak ya. Nah, jadi mereka setiap tahun itu mereka mendapatkan bagi hasil di series yang mereka ikuti gitu Pak. Gitu. Oke, kemudian untuk ininya Pak, untuk nominal yang kalaunya biasa kan contoh dari Januari sampai dengan Desember kan ya. Nah, itu kan contohnya misalnya dari Januari sampai dengan Desember. Nah, di Desember itu nanti akan terbentuk SHU-nya. SHU itu yang akan dibagi. Nah, kalaunya dia dari Februari sampai Februari tahun depan, nah untuk perhitungannya gimana itu nanti Pak? Iya Pak, ya, jadi karena kita itu bukannya per series ya Pak ya, dan Hmm? jadi untuk yang si anggota tersebut untuk SHU-nya itu yang di series tersebut Pak, gitu Pak. Hmm. Gitu. Oke, jadi untuk anggota tersebut dia untuk perhitungannya sesuai dengan yang dibayarkannya itu ya nanti ya. Betul Pak, jadi Pak. sesuai dengan proporsi simpanan sukarela yang disetorkan Pak, seperti itu. Oke. Izin tambahkan, izin tambahkan sedikit. Ya, jadi ini jatuhnya itu mungkin kalau Bapak familiar, ada namanya simpanan saham Pak atau simpanan Hmm. deposito Pak. Si jaka, Oke. simpanan berjangka ya. Oke. Simpanan berjangka atau simpanan saham. Nah jadi kita itu hanya di situ Pak. Hmm. Seperti simpanan. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana dengan SAU-nya? SAU-nya itu ya, ya ini Pak hasil hasil usaha di simpanan berjangka itu Pak, deposito kalau di perbankan ya. Oke, Dan paham saya. ketika jadi misalkan di akhir tahun dia nggak dapat lagi Pak SAU karena SAU-nya itu sudah dibayarkan Pak pada saat Hmm. per tahun itu Pak. Nah yang Oke. akhir tahun itu nanti itu sudah bagian koperasi Pak. Nah koperasi nanti ada bagi-bagi itu buat pengurus, pengawas, Oh iya. lalu untuk karyawan segala macam pendiri gitu Pak. Oke, oke. Gitu. Mm-mm. Oke, baik Pak. Nah, berarti kalau seperti itu, nah nanti saya ini Pak, saya demokan di aplikasinya untuk apa namanya tadi? Hmm, apa? Halo Mas Jair, Ya, bisa saya tambahkan ya sebentar ya Pak ya. boleh. Jadi dia mungkin ini prinsipnya tadi dia per series itu maksudnya itu kalau di syariah itu namanya mudharabah muqayyadah itu Mas Jair. Jadi dia mudharabah yang terikat dengan investasi tertentu. Nah, jadi nanti caranya itu di tabungan itu nanti kita kan bisa buka tuh tabungan sukarela. Kemudian nanti dikasih kelompok Mas Jair.
kelompoknya ditentukan, kelompok seri 1 atau tahun berapa sampai kelompok tahun berapa gitu. Coba nanti dibikin dulu misalnya nih kelompok seri tahun 2000 berapa maunya 2024 misalnya. Ini series 2 ya. Nah, begitu. Kemudian nanti di pembiayaan, coba masuk ke pembiayaan. Pembiayaannya juga nanti dikasih di aja, jangan di kelompok tapi di loan promoternya tuh. Loan promoternya yang dikasih series berapa. Jadi dia per AO. Anggap aja AO-nya itu seriesnya itu. Nah, begitu. Kemudian nanti di pembiayaan juga seperti itu. Pembiayaan itu pembiayaan series yang berapa. Nah, itu juga dibikin di pembiayaannya. Nah, di situ. Itu nanti dikelompokkan juga dia dengan series berapa. Berarti dia pembiayaannya mudorobah atau apapun, tapi nanti AO kolektornya itu series berapa. Nah, seperti itu. Sehingga nanti setiap kelompok series itu akan berbeda. Nah, coba nanti ditampilkan juga Mas Jair yang simpanan per series sama pembiayaan per series sehingga bisa diketahui siapa saja pemodalnya, nah siapa saja lendingnya untuk mendapatkan bagi hasil setiap tahunnya begitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, baik. Oke, silakan dilanjutkan. Oke, nah berarti ini saya coba untuk Pak, izin Pak, mohon maaf Pak Zahir izin sebentar Pak. Mungkin ingin menambahkan sedikit. Jadi kalau misalkan di bagian neraca Pak ya, itu kami tempatkan simpanan Skorala itu di DST, dana sirkan temporer. Ya, jadi bukan di equity, bukan di liabilities kan, itu di tengah-tengah itu. Nah, DST itu yang dari simpanan Skorala ini Pak. Nah, simpan Skorala ini yang akadnya kami dengan para para anggota koperasi yaitu di series tersebut yaitu mudharabah mutlaqah ya kan. Nah, jadi series ini logikanya clustering deh Pak. Contoh clustering ya. Jadi kami cluster-cluster. Bisa dikatakan kita ini ada 12 koperasi lah. Nah, walaupun nantinya kita ada laporan keuangan konsolidasi. Nah, kenapa seperti itu? Karena kami nggak mau menggabungkan gitu. Prinsipnya gini Pak, anggota koperasi yang lama bagi hasilnya tidak bisa disamakan dengan anggota koperasi yang baru, jadi dipisahkan. Jadi seri-seri ini ya bisa dikatakan seperti koperasi dalam koperasi, Pak. Ya, koperasi dalam koperasi. Nah, dia itu ada fundingnya ada, lalu financingnya juga ada. Jadi masing-masing gitu ya, sesuai dengan series masing-masing. Seperti itu, Pak. Mungkin jelas, Pak ya. Ya, silakan, Pak. oke, baik. Oke, nah ini saya demokan dulu untuk awalnya ya. Nah, ini nanti pertama untuk di sini. Nah, di sini pertama untuk simpanannya. Saya coba tambahkan dulu untuk simpanan pokoknya. Dan di sini kita kasih juga garis 2. Oke, saya tambahkan lagi untuk simpanan wajibnya di sini garis 2. Pak, suaranya agak kurang jelas, Pak Zahir. Halo, halo. Halo, Pak. Udah jelas ya? Nah, Halo. sekarang baru jelas, Pak. Oke. Ya, sekarang baru jelas. Nah, jadi nanti pertama kita buatkan dulu di sini, Pak, yaitu ada simpanan pokok, simpanan wajib, kemudian yang tadi yang sukarela apa namanya atau mudharabah tadi. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita buatkan simpanan pokok simpanan wajibnya, nah selanjutnya kita lakukan ini Pak, untuk proses transaksi setorannya. Nah, biasanya untuk setoran simpanan pokok berapa Pak? Kalau simpanan pokok kita 100.000 Pak, Oke, selama menjadi ini apa ya, oke, anggota. berarti untuk simpanan pokok 100.000 ya. Betul. Oke, untuk simpanan wajibnya Pak? Simpanan wajibnya kita 5.000 per bulan Pak. Oke, Tapi 5. kita biasanya biar lebih efektif, kita tak mintakan itu per tahun Pak. Jadi Oke, 60.000 per tahun itu Pak.
Oke, berarti di sini untuk per tahunnya, 60.000 Pak. oke, 60.000 langsung 1 tahun ya, seperti ini. Kemudian untuk simpanan ini Pak, mudorobahnya. Nah, ini kita buat berapa Pak? Ya, jadi kita mudorobahnya itu kan mungkin sedikit informasi Pak. Kita mudorobahnya itu mudorobah mutlakoh Pak untuk Hmm. jenisnya, dan itu kita minimal simpanan sukarelanya itu mulai dari 10 juta Pak. Gitu. Oke, mulai dari 10 juta ya. Betul. Oke, berarti di sini kita buat aja, di sini misal 10 juta. Oke, seperti ini. Nah, kemudian kita simpan. Nah, di sini 173. Oke, 10 juta. Nah, ini Pak. Jadi ada simpanan, setoran simpanan pokok 100.000, kemudian setoran simpanan wajib, dan simpanan yang mudharabah tadi. Nah, jadi nanti dia akan otomatis membentuk ini Pak, nanti untuk neraca saldonya seperti ini. Ada kas kasir, simpanan mudharabah, simpanan pokok, simpanan wajib. Kemudian untuk neracanya nanti dia masuk di sini Pak. Nah, untuk simpanan mudharabah masuk di dana syarikat temporer. Nah, itu yang simpanan mudharabah, kemudian simpanan pokok, dan simpanan wajib. Nah, kemudian untuk pengecekan yang tadi, pengecekan yang series tadi, itu nanti ada di sini Pak. Nah, misal di sini untuk kodenya 30 hari. Nah, di sini diisi Pak untuk seriesnya. Jadi nanti dia menampilkan per series datanya. Nah, ini Pak. Di sini dia menampilkan nanti per series nih. Yang muncul misal series 2 ada 10 orang, otomatis nanti muncul dia di sini juga 10 orang gitu Pak. Kalau hanya mau lihat yang series 1, itu nanti diisinya series 1 gitu. Oke, kemudian, nah untuk laporan keuangan, nah di sini juga tadi ada selain neraca saldo, neraca, kemudian di sini ada sudah neraca Permen 14. Nah ini contohnya nanti Pak, neraca Permen 14-nya. Oke, kemudian ada laba ruginya juga sudah otomatis. Ini untuk laba ruginya. Kemudian selanjutnya di sini ada laporan arus kas. Oke. Nah, seperti ini ada simpanan mudharabah, pokok, wajib, saldo akhir kas 10 juta 160.000. Kemudian di sini juga ada untuk untuk jurnal harian. Nah, ini untuk jurnal hariannya 100.000 pokok, 60.000 wajib, 10 juta itu nanti untuk mudharabahnya. Nah, untuk simpanan ada yang ditanyakan dulu, Pak? Maaf Pak, kalau tadi yang untuk apa? Untuk arus kas itu bisa dilihat per series nggak Pak? Kalau misalkan pengennya lihat per series gitu Pak. Oke, untuk arus kas ya. Nah, Betul. untuk arus kas ini nanti kalau ini kan dia masih dalam global, Pak. Jadi semua arus kas itu masuk di sini nanti. Nah, kemudian nanti untuk per seriesnya, nah nanti bisa kita modifikasi untuk per seriesnya, Pak. Nah, jadi dia kalau di sini kan dia masih global nih, Pak. Untuk penginput untuk rinciannya di sini dia masih global nih. Nah, yang masuk ke kas itu sudah otomatis sesuai dengan kas yang ada. Nah, nanti kalau untuk per series nanti bisa kita modifikasi, Pak. Jadi ditampilkan nanti untuk per seriesnya atau memasukkan di sini nanti sebelum preview itu data per seriesnya gitu Pak. Oke, silahkan. Ada lagi? Kita minta bukakan buku besar kasnya Mas Jair. Oke, buku besar kas. Nah, Nah, nanti di sini kita bisa bikin buku besar kas per series, Pak. Kalau ingin seriesnya, kas seriesnya dibedakan. Jadi untuk kasnya tidak tidak digabung ya per seriesnya ya. Masing-masing series punya kas masing-masing gitu Pak ya.
Mama beli apa? Mama Nanti beli bisa konsolidasi juga kan Pak ya? Mama beli Konsolidasikan. Nanti kalau untuk beli anu apa? Mama beli apa? Oke, berarti nanti untuk apa namanya? Untuk kasnya bisa dibedakan, Pak. Dibedakan. Coba nanti Mas Jair bikin lagi series 2, series 3. Bedain lagi. Mana? Ini untuk berikutnya saya coba untuk series 3 ya. Nah, nanti untuk transaksinya coba Mas Jair bikin menggunakan transfer bank supaya nanti kasnya apa? Kasnya dibedakan. Oke, kemudian selanjutnya transaksinya. Coba pakai transfer bank Mas Jair. Oke, transfer misal di sini kita pakai Mandiri, simpan, dan kita tambah lagi untuk simpanan wajib. Oke, sebentar, di sini saya perbaiki dulu datanya. Oke, sebentar. Oke, 2130. Nah, coba nanti nama akunnya diganti Mas Jair yang itu. Diganti Oke, yang Kasbo Kasir itu ganti namanya Kas Series 2, kalau Bank tadi namanya Kas Series 3 supaya dibedakan dulu. Bye. What's happened? Nah, coba. Oke. Coba dicek di laporan keuangan. Itu nanti kasnya kan sudah berbeda deh. Nah, coba landing lagi dengan Kas Series 3. Oke, untuk landing. Oke, kemudian selanjutnya untuk pembuatan akad. Nah, biasanya untuk pinjamannya gimana, Pak? Untuk pinjamannya kita coba untuk nominalnya berapa? Ya, mungkin kalau untuk financing ya Pak, mungkin kita coba informasikan juga Pak. Jadi tadi kan misalkan series 2 ya Pak ya. Series 2 misalkan terkumpul ada 10 orang, ada 500 juta rupiah Pak. Seperti itu.
Nah, itu kan tadi mungkin bisa di apa ya dilihat ya datanya dalam series 2 500 juta itu yang mana aja yang simpanan mudorobahnya ya Pak ya. Itu Mm-mm. mungkin bisa dilihat. Nah, nanti yang 500 juta itu kita bukan apa per masing-masing orangnya Pak. Hmm. Dari misalkan dia nyimpan 10 juta, nanti kita belikan barang yang 10 juta juga. Enggak seperti itu. Jadi kita dari total yang 500 juta itu kita salurkan kepada konsumen kita yang ingin membeli barang sesuai nominalnya gitu Pak. Oke. Jadi dari series 2 yang total itu kita salurkan kepada pembelian barang gitu Pak. Misalkan ada yang mau beli motor harga 30 juta misalkan. Nah, berarti yang dari series 2 diambil 30 juta gitu Pak untuk pembelian barangnya. Nanti ada Oke. lagi pembelian misalkan material bangunan 50 juta, nanti dari series 2 diambil lagi 50 juta. Jadi nanti itu tidak per apa masing-masing orang itu gitu Pak. Jadi dari si series 2-nya yang diambil gitu Pak. Yang Oke. itu. Nanti Mas Jair bikinkan ini Mas Jair. Untuk konsumen lendingnya jangan yang anggota itu. Umum maksudnya. Siapa aja boleh menggunakan dana itu. Jadi umum aja. Lendingnya namanya siapa aja. Jangan nama anggota yang ngasih dana. Tapi nama orang lain gitu Mas. Oke, baik. Oke, berarti di sini misal oke. Nah, kemudian untuk petugasnya nanti Untuk lendingnya coba aja beberapa orang Mas Jair. 1 atau 2 atau 3 dari dana 15 juta tadi dilendingkan aja. Misalnya ada 2 juta, ada 3 juta, ada 1 juta gitu Mas Jair. Dilendingkan aja beberapa orang. oke. Nah, ini saya buatkan dulu untuk landingnya. 5 juta. Dan jangka waktu 10 bulan. 10 bulan. Oke, kemudian berikutnya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya kita untuk pencairan mandiri. Nanti kalau ada admin bisa diisi di sini Pak, di kolom administrasi. Oke, kita simpan dulu. Oke, nah ini nanti untuk buku besarnya. Nah, seperti ini nanti. Halo, Pak Rahmadi. Baik. Sudah ya, sudah landing. Oke. Nah itu sudah kasnya sudah berbeda ya. Kasnya sudah beda Mas Jair. Masing-masing sudah punya kas masing-masing. Oke, untuk kasnya. Nah, ini nanti. Jadi dia sudah masing-masing punya kas series 2, kas series 3, seperti itu. Oke, silakan Pak, gimana dilanjutkan?
Iya, baik. Maaf Pak, misalkan nih Pak, karena kan yang eh, simpanan pokok dan simpanan wajib itu kita sebenarnya terpisah ya dengan yang mudorobahnya. Kalau di sini kan memang total ya, series 2-nya 10 juta 160 karena ada 160 itu yang pokok sama wajib. Tapi sebenarnya yang kita pakai itu hanya 10 jutanya aja Pak. Itu bisa dipisah nggak ya? Atau ya, kira-kira ya. Maksudnya yang hanya yang dipakai itu dari yang 10 jutanya saja gitu Pak. Oke. Berarti nanti untuk kasus itu Mas Yer bikin anu lagi Mas Yer yang untuk simpanan pokok wajib itu tadi masuk ke kasbo kasir sudah benar. Kemudian kalau untuk yang series itu Mas Yer gunakan aja yang transfer bank itu. Kan ada lagi itu beberapa transfer bank itu bikin aja series 2 gitu, kas series 2. Jadi untuk yang simpanan sukarela itu klik yang transfer bank untuk membedakan dengan yang kasbo kasir yang untuk pokok wajib. Nah, Oke. coba Mas Yer dibikinkan dulu. Oke, saya buatkan dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita setoran dulu. Fitri, simpanan pokok. Oke, 175. Oke, kemudian yang wajibnya 174. Kemudian di sini untuk ini 60.000. Oke, nah kemudian selanjutnya untuk ini MD-nya kita buat di sini 173 misal 50. Oke, nah ini kita coba centang BRI. Oke, selanjutnya untuk BRI kita rubah dulu. Oke, nah seperti ini Pak. Nah, tadi untuk simpanan pokoknya nanti dia masuk di kas Bokasir. Kemudian kas series 4-nya senilai 50 juta gitu. Saya ini dulu untuk kas seriesnya supaya terpisah. Saya proseskan dulu. Nanti yang ini kas series 2. Oke. Mhm. Nah, oke. Nah, kemudian nah seperti ini Pak. Jadi yang 50 jutanya nanti di kas series 4, kemudian yang simpanan pokok sama simpanan wajibnya masuk di kas Bokasirnya. Bagaimana?
Iya Pak, Masya Allah Pak. Oke Pak. Eh, ya, mungkin lanjutannya Pak ya, biar mungkin kami bisa tahu Pak. Jadi tadi yang seperti mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Ilham Reza Pak, yang untuk simpanan sukarela itu kan akadnya mudoroba, cuma memang secara tampilan di neraca nantinya itu dana syirkah temporer Pak, namanya gitu Pak. Nah itu di neraca itu bisa diganti nama atau gimana ya Pak ya? Yang Atau ini Pak. Oke, berarti nanti untuk kalau sekarang ini, kalau ini kan format yang di aplikasi Pak. baik, Nah, kemudian nanti kalau Bapak sudah punya neraca sendiri, nanti aplikasi kita sesuaikan dengan neraca Bapak. oh baik baik, Nah, jadi nanti kirim aja formatnya neraca Bapak, nanti kita sesuaikan Pak. Kalau ini kan format dari aplikasi, defaultnya seperti ini. Tapi kalau Bapak sudah punya sendiri, nanti bisa kita sesuaikan. oh baik. Berarti yang eh, source-nya simpanan sukarela itu bisa masuk nanti di neraca di dana syirkah temporer tuh mungkin nggak ya? Memungkinkan nggak Pak ya? Berarti ya? Bisa Pak, Oke, intinya sesuai dengan yang punya Bapak gitu. Atau yang ada ini mau dimodifikasi bisa. oh baik baik. Oke, silahkan. Pak, Heeh. ya izin Pak ada dua pertanyaan Pak dari saya Pak. Oke, boleh Yang Pak. pertama, ini kalau misalkan kita ada perubahan tuan, misalkan kita sudah kerjasama ya. Heeh. Eh, pertanyaannya adalah seberapa cepat Pak pihak Bapak bisa bantu kami Pak untuk Oke. mengatasi permasalahan yang ada. Apalagi kita masih baru-baru kan, betul-betulnya perlu banyak tektokan dengan Bapak. Itu yang pertama. Oke. Mau dijawab dulu Pak, apa langsung kedua? Saya jawab Pertanyaan dulu saya ya. kedua. Ya, silakan Pak. Oke, nah jadi nanti setelah apa namanya setelah kita sudah kerjasama, nah itu kan ada grup yang kita bikin itu Pak, yang trial itu. Nah nanti untuk grup trial itu kita rubah namanya menjadi sesuai dengan nama lembaga Bapak. Nah kemudian nanti setelah itu kita masukkan tim support kita. Jadi tim support kita nanti ada 4 orang, kemudian ada satu supervisor. Nah, jadi nanti ada saya, kemudian Mas Hapi, Mas Jahir, sama Pak Ansori. Nah, jadi satu grup itu kita punya 4 tim support, Pak. Jadi nanti kalau Bapak ada kendala, langsung kita bantu waktu itu juga, Pak. Seperti itu. Iya, iya, makasih Pak atas jawabannya. Soalnya sekarang sebenarnya kami sedang men-searching juga Pak aplikasi lain. Nah Mhm. ini Pak, kontrol Pak aplikasi lainnya sepertinya Pak, kalau saya sih melihat responnya itu lambat Pak, bahkan sangat lambat. Jadi Hmm. kita berusaha untuk mencari alternatif lain terkait mengenai respon Pak, respon yang fast respon gitu Pak. Oke, oke baik Pak. Nah Nah juga untuk di untuk informasi juga untuk tim support kita itu jadi standby-nya gini Pak. Ada yang standby dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam gitu. Jadi kalau Bapak apa namanya lapor kendala, insya Allah pasti langsung kita bantu gitu Pak. Oke, nah di tempat Bapak ini ada, saya dapat kabar atau benar apa enggak Pak? Teman saya kan sudah pakai sistem Bapak nih Pak. Hmm. Katanya di Aulia ini ada tiga ini Pak ya, tiga jenis respon. Ada yang Hmm, ada betul. yang eh, ada yang slow respon, Hmm. yang kedua ada yang moderat, yang ketiga ada yang fast respon. Betul Pak, seperti itu Pak. Oke, nah jadi kan tadi saya jelaskan Pak untuk garansi kita itu selama 1,5 tahun atau 18 bulan Pak. Jadi setelah pembelian itu selama 18 bulan itu kita tidak ada biaya yang tadi Pak. Yang pas respon, slow respon, moderat. Nah itu kita nggak ada biaya Pak. Selama 18 bulan itu terhitung dari pembelian ya. Nah itu tidak ada biaya sama sekali. Kalau Bapak minta bantuan itu semuanya gratis gitu. Nah setelah 18 bulan kita baru ada biaya support namanya Pak. Nah, biaya support itu nanti kalaunya yang pertama, yang pas respon, nah itu waktu hari itu Bapak lapor, langsung kita bantu Pak. Jadi langsung kita respon gitu. Kalau yang slow respon, nah itu Bapak lapor hari ini, besok kita bantunya. Kemudian kalau yang moderat itu nanti atau yang SP3 kalau kami sebutnya,
Nah, SP3 itu nanti dia bayarnya cuma per kasus, Pak. Jadi kalau hari ini dia ada kasus, kemudian apa namanya konfirmasi bahwa ada kasus, nah itu dia harus transfer dulu nominalnya sekitar 250.000, kemudian 1 minggu kemudian baru dibantu. Nah itu yang SP3. Kalau SP1 itu dibayarkan per bulan Pak, SP2 juga per bulan seperti itu. Nominalnya SP1 100.000, kemudian untuk SP2 itu 50.000 gitu Pak. Tapi setelah 18 bulan tadi Pak. Itu 100.000, 50.000 itu per apa Pak? Per bulan atau per apa? Per bulan Pak. Per bulan. Itu 100.000 itu yang fast respon. 100.000. Ya, yang 100.000 itu Yang kalau Bapak nih, misalnya nih jam berapa? Jam 10:14. Nah, jadi nanti kalau konfirmasi ada kendala, nanti langsung kita respon atau kita bantu langsung gitu, Pak. Itu yang 100.000 per bulan, Pak. oke. Yang 50.000 besoknya direspon. Kita kita apa namanya? Kita respon juga, cuman untuk dibantunya itu besok harinya, Pak. Oke, Nah, baik Pak. itu untuk SP1, SP2 dan SP3 gitu. Oke, nah selama masa garansi, misalnya tadi kan Bapak sebutkan pada saat pembelian 18 bulan Pak ya. Ya, Nah itu 18 bulan itu termasuk fast respon, post slow respon Pak. pas respon, Pak. Fast respon. Betul. Oke. Dan Itu itu kita bisa dimodifikasi. untuk contohnya seperti tadi ya, untuk neraca tadi ya gitu ya, Heeh. Mas? Bisa Iya Pak, bisa sesuai Pak. dengan kebutuhan koperasi kami sih. Heeh. Bisa, bisa. Bisa ya. Itu Oke. sudah termasuk pembelian di awal tadi, Pak. Oke, itu harus oke Pak. Oke Pak, sip. Mungkin masuk ke pertanyaan kedua Pak ya. Heeh. Nah, ini tadi mungkin Bapak sudah sampaikan, mungkin saya lagi keluar atau gimana. Terkait masalah biayanya berapa Pak? Buat apa? Mungkin Oke, boleh share. untuk Hmm, untuk biaya ya, sebentar saya sharekan ya, Pak. silakan Pak. Oke, saya sharekan dulu untuk biayanya sebentar. Oke, nah ini bisa kelihatan, Pak. Iya bisa Pak. Oke, nah Gimana Pak? saya bantu jelaskan dulu. Nah, di yang pertama itu Pak, yang nomor satu, biaya aplikasi Aulia Shop, unit usaha sektor real. Nah, ini untuk toko nanti Pak. Nah, jadi untuk toko itu di harga 1.500.000 satu komputer gitu. Kalau di harga 2.500.000 itu nanti yang multi usernya, misal ada 3 komputer, dia bisa ngelink gitu. Itu untuk unit retail atau untuk aplikasi toko Pak. Kemudian untuk yang aplikasi BMT-nya atau Koperasi Syariah atau KSPPS-nya itu di harga satu komputernya itu di harga 1.500.000 Pak. Ini yang basic nih. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang di multi user, nah itu di harga 2.500.000 Pak. Kalau Bapak yang digunakan masih satu komputer itu di harga 1.500.000. Kemudian untuk 2.500.000 itu di harga yang di 2 komputer itu di harga 2.500.000. Nah, di situ ada produknya Pak. Di yang 2.500.000 itu produknya ini murabahah, ijarah, mudharabah, musyarakah, qad, MDNQ gitu. Nah, kemudian selanjutnya yang di nomor 5, yang 5 juta itu Pak. Nah, itu sudah ada namanya Penkes atau penilaian kesehatan. Nah, itu nanti contohnya seperti ini, Pak. Jadi aplikasinya sudah ada fitur untuk penilaian kesehatan. Nah, ini contohnya. Nah, kemudian di sini sudah langsung ada hasil Penkesnya. Nah, seperti ini, Pak, untuk penilaian kesehatannya. Nah, ini. Bapak belum terlihat yang penkesnya, Pak. Oh, sebentar, Pak. Ya. Saya share ulang. Oke, nah ini untuk di harga 5 juta itu ada namanya ini Pak. Kelihatan ya?
Nah, ini ada analisa kesehatan atau analisa penilaian kesehatan. Nah, jadi bisa menggunakan load data berjalan. Kemudian selanjutnya di sini untuk hasil pencase-nya ini, Pak. Ini Nah, ini contohnya. indikatornya dari kementerian kan Pak ya? Ya, Pak. Indikatornya. Nah, Kalau kalau kementerian dia berubah, indikatornya nih juga berubah juga otomatis atau ya, bagaimana? nanti kita update, Pak. Oh, tinggal diupdate. Ya, betul. Hmm. Nah, ini yang di harga 5 juta rupiah. Oke, kemudian Itu selanjutnya ada nilainya juga Pak tadi Penkes ya? Ada nilainya ya tadi ya? pencase tadi Apa ada apa kesehatan? Apa nih. sangat sehat, sehat apa ada nilai juga? Nah, itu di sini ada ininya, Pak. Bentar. Ini yang paling bawah ini, Pak. Itu yang cukup sehat itu, Pak. Oke, siap, siap. Oke, Pak. Ya, Oke. sama. Oke, kemudian selanjutnya di sini yang di nomor 6, Pak. Nah, itu di harga 7.900.000. Nah, 7.900.000 itu rinciannya ini, Pak. Untuk aplikasi Oliashop. Nah, itu yang ini untuk fitur notifikasi SMS atau WA, Pak. Itu di harga 7,5. Kemudian untuk registrasi SMS-nya di harga 400.000. Jadi dia Ini 7. notifikasinya untuk apa, Pak? Untuk apa, Pak? Contohnya, Pak. Nah, Fitur jadi misal notifikasi gini, untuk Pak. apa? Misal anggota melakukan setoran, Pak. Nah, itu dia otomatis menerima laporan via WA atau SMS gitu. Sama seperti Jadi buat SMS angsuran gitu BI. ya? Nah, untuk angsuran juga bisa digunakan, Pak. Untuk pengingat angsuran juga bisa. Hmm, Untuk pengingat angsuran juga bisa. Misal nih, kita kasih tempo. Misal dia jatuh temponya tanggal 25. 25 setiap bulan ya. Nah, itu kalau mau di tanggal 23 diingatkan, itu bisa, Pak. oke. Karena kalau misalnya SMS berarti kena pulsa tuh, Pak ya? Kalau SMS. Nah, iya betul. Kalau WA juga Ya, dia nanti ada kuotanya itu, Pak. cuma kena internet doang kan? Kalau WA dia Data. ada kuotanya juga, Pak. Soalnya kan kita ada kerjasama dengan ini namanya kalau nggak salah Nusa, Nusa SMS kayaknya. Nah, itu juga ada kreditnya juga. Nah, itu yang by Oh, WA. bukan bukan internet aja ya kalau ya? Kali Ya, ada betul. biaya juga, Pak ya? Soalnya kan dia otomatis itu, Pak. Biayanya berapa, Pak? SMS WA, Pak? Boleh tahu nggak? Kalau yang aplikasinya itu 7,5 juta. Untuk registrasinya itu ada 400.000, Pak. Jadi totalnya 7 juta Bukan, sekian. bukan biaya SMS ya, Pak, dan biaya WA-nya kalau memang itu berbiaya ke anggota kita nanti. Nah, nanti untuk Aplikasinya. biaya SMS ini saya infokan di grup ya, Pak. Per WA-nya berapa gitu. Boleh, boleh, Pak. SMS dan Nah, WA-nya itu sebagai nah, pertimbangan kami juga, Pak. oke. Baik. Nah, nanti per SMS-nya berapa, per WA-nya berapa gitu. Nanti saya informasikan di grup, Pak. Oke, kemudian selanjutnya yang nomor 7. Nah, yang nomor 7 ini Pak, biaya aplikasi fitur layanan online transaksi antar kantor. Nah, jadi maksudnya gini, misal untuk koperasinya atau lembaganya itu dia mempunyai apa namanya dua kantor, satu di Jakarta, satu di Bali. Nah, itu datanya bisa saling sinkron dan anggotanya bisa transaksi di dua kantor itu, Pak. Misal dia daftar di Jakarta, kemudian mau penarikan di Bali itu dia bisa gitu, Pak. Nah, itu namanya nanti untuk fitur online transaksi antar kantor gitu. Jadi dia mau menarik di kantor cabang mana itu dia bisa gitu. Nah, itu yang nomor 7 di harga 10.400.000. Oke, kemudian yang nomor 8. Nah, nomor 8 itu nanti untuk yang fitur edisi tadi, Pak. Nah, mobil transaksi mesin edisi. Nah, itu untuk edisinya di harga 1,6 juta. Kemudian untuk debit cardnya 50 buah dikali 13.000 ada 650.000. Nah, ini yang saya sebutkan tadi misal untuk AO-nya itu dia jalan ke pasar atau di kantornya ditaruh mesin edisi. Nah, itu di harga 12.650. Oke, kemudian untuk yang nomor 9. Nah, yang nomor 9 ini yang 15 juta ini sudah ini Pak, yang mobile banking tadi. Nah, jadi
untuk anggota yang terdaftar di koperasinya bisa menggunakan mobile banking itu dan bisa melakukan pembelian pulsa dan lain-lain. Itu di harga 15 juta. Nah, kemudian selanjutnya untuk yang 10, yang 20 juta. Nah, ini yang untuk fitur yang tadi Pak, registrasi online. Jadi anggota daftarnya di rumah saja, sudah otomatis masuk ke dalam aplikasi tanpa perlu datang ke kantor. Nah, itu untuk harga 20 juta, Pak. Oke, silakan ada yang ditanyakan dulu, Pak. Iya, saya mau nanya nih Pak. Oke. Gini Pak, ini kan kita kan belum tahu nih Pak ya, apakah software Bapak ini yang sesuai kebutuhan kami nih Pak. Oke, Nah, kalau misalkan kita beli, ya kalau misalkan, ya tapi jangan sampai Pak ya, tahu sudah tapi kan kita mitigasi risiko nih Pak. betul. Ternyata kurang sesuai gitu apa yang kami butuhkan. Itu gimana Pak cara mitigasi risiko Pak? Tadi kan Bapak sampaikan ada ini ya, ada apa namanya, uji coba dulu kan Pak ya, trial gitu ya. Nah, ini Hmm. trialnya ini berapa lama nih Pak? Berapa bulan? Oke, untuk trial ini kita untuk aplikasi trialnya ini sampai akhir bulan, Pak. Jadi dia jangkanya 1 bulan bisa digunakan. Oh, 1 bulan doang ya? Nah, betul untuk Nah, soalnya trialnya. kan kita aja belum masukin data kita ke sistem Bapak kan. Itu aja Nah, sudah, nanti sudah butuh nanti waktu tuh gini Pak. Pak, untuk datanya, Bapak siapin datanya, nanti saya proseskan untuk trial gitu aja. Nanti nanti disiapin datanya by Excel. Nah, nanti saya yang masukkan ke aplikasinya via migrasi nanti. Jadi Bapak langsung input transaksi gitu. Jadi kita nyiapin Excel-nya yang Bapak butuhkan gitu ya. Nanti Bapak yang Betul, masukkan. betul. Hmm, gitu. Oke. Mm. Nah, itu nanti untuk Iya. trialnya bisa 1 bulan ke depan gitu. Iya. Iya, soalnya kan kita eh, khawatir aja sih Pak. Khawatir apa namanya kurang sesuai ya dengan yang kita butuhkan. Khawatir seperti itu sih. Oke, baik. Oke. Pak, lalu Pak, terakhir nih Pak pertanyaan dari saya. Hmm? Itu harga masih bisa dinegokan Pak? Nah, oke, untuk harga Pak Rahmadi bisa dibantu. Baik. Nah, ini untuk menanggapin kekhawatiran tadi Pak ya. Untuk aplikasi Holosphere ini kan kita memang berbasisnya custom Pak. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan lembaga masing-masing. Jadi bukan aplikasi yang baku, yang tidak bisa diubah-ubah gitu. Jadi asalkan nanti pihak Bapak ngasih informasi apa, customnya seperti apa, itu akan kita sesuaikan dengan kebutuhan. Contoh misalnya kebutuhan neraca. Neraca itu nanti dipastikan akan mengikuti neraca yang punya Bapak sendiri. Koperasi Bapak seperti apa bentuk neracanya, itu yang menjadi rujukan kita untuk membuatkan neraca. Kemudian misalnya untuk laporan laba rugi juga Bapak mau bikin sesuai kebutuhan Bapak, ya kita ikutin juga sesuai kebutuhan kita. Jadi prinsipnya aplikasi kita ini custom Pak, bukan aplikasi baku. Nah, kemudian yang berikutnya kalau masalah apa tadi kekhawatiran, kan aplikasi kami juga sudah digunakan oleh banyak koperasi di Indonesia, Pak. Bapak bisa sharing saja dulu ke koperasi-koperasi yang sudah menggunakan aplikasi kita. Contoh tadi kan Bapak sudah pernah sharing juga tadi mengenai apa tadi informasi-informasi awal. Nah, tanyain aja ke mereka, Pak, bagaimana respon tim kami kalau ada masalah. Kemudian kalau custom itu seperti apa di kita, apakah berlama-lama atau langsung dikerjain. Nah, itu. Karena untuk masalah hal seperti itu kita tidak bisa mengklaim sendiri, Pak. Itu Bapak harus nanya ke user yang sudah menggunakan, itu lebih fair daripada kami sendiri yang menginformasikan begitu. Nah, itu. Jadi silakan nanti Bapak sharing-sharing aja dulu dengan koperasi yang telah menggunakan aplikasi kami. Nanti kalau diperlukan koperasi mana Bapak yang mau minta referensi, nanti kami kasih Pak. Udah banyak juga koperasi yang menggunakan. Nah, untuk yang salah satunya itu ada koperasi di Jawa Tengah juga sudah menggunakan aplikasi kami Pak, yaitu koperasi BMT Sahabat Umat. Itu sudah menggunakan juga aplikasi kami. Kemudian kalau daerah Cianjur itu kalau nggak salah koperasi 3 Pilar, itu juga sudah menggunakan.
Kalau nggak salah tuh di 3 pilar di Bekasi ya, daerah Bekasi. Nah itu dia konsep-konsepnya sama seperti yang Bapak sampaikan tadi. Kemudian kalau untuk harga tuh bisa aja Pak negosiasi nantinya di WA Group, nanti kami negokan di sana. Saya kira seperti itu Pak, silakan dikonfirmasi Baik, kembali. Mbak, izin tanya Pak, berarti selama 18 bulan itu, misalkan kami, misalkan kita kerjasama Pak ya, berarti untuk modifikasi itu sudah termasuk biaya beli aplikasi itu Pak ya, tidak ada biaya tambahan lagi. Ya betul. Jadi selama 18 bulan itu adalah 18 garansi, 18 bulan support, 18 bulan custom Pak. 18 bulan itu digunakan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan koperasi masing-masing. Seperti itu. Jadi nggak ada biaya apapun di situ. Oke, berarti sudah custom segala macam di situ Pak ya, selama 18 bulan. Ya betul. Jadi 18 bulan itu biasanya kami sarankan ke koperasi untuk memaksimalkan kebutuhannya Pak. Jadi 18 Ya, bulan itu betul. digunakan misalnya mau apa, strategi dari koperasinya, disitulah nanti Mm-mm. kami akan menyesuaikan kebutuhan. Jadi 18 bulan dulu diharapkan koperasinya aktif Pak untuk berdiskusi dengan kami, apa yang sebenarnya yang kurang atau yang misalnya mau ditambahkan begitu. Iya, sepakat Pak, sepakat. Supaya Nah, lebih jadi kami apa, supaya memberikan kebutuhan. memberikan 18 bulan Pak untuk koperasi untuk berdiskusi dengan kami. Baik Pak, baik Pak. Makasih Pak atas penjelasannya. Baik, sama-sama. Oke, silakan dilanjut Mas Jair. Oke, silakan Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, silakan Pak. Yang ditanyakan, monggo. Halo? Iya, halo Pak. Oke, silakan Pak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari Pak Dodi mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan. Maaf Pak, mungkin ingin menanyakan kalau misalkan tadi yang mungkin tadi saya agak skip, kalau yang mengenai angsuran berarti si konsumen kami itu dia membayar angsurannya ke nomor rekening virtual ya jatuhnya ya Pak ya, atau rekening apa Pak? Gimana? Maksudnya dia lewat lewat eh, kalau yang ada mobilenya ya berarti ya itu ya berarti Nah, kalau berarti dia mau. oke. Berarti kalau yang ada mobile-nya, nah itu nanti dia sudah otomatis ini Pak. Otomatis ngeling dia. Nah, ntar saya bukakan dulu kalau ini ya. Nah, kalau yang sudah pakai mobile banking itu dia sudah otomatis itu ngeling di sininya Pak. Kita di sini. Nah, ini Pak. Jadi nomor cicilan itu yang 131 ini Pak, yang di tengah ini. Maaf Pak belum terlihat Pak. Oke, sebentar. Oke, nah yang ini Pak. Bisa kelihatan ya? Yang di tengah itu, Ya Pak. yang nomor cicilan itu Pak. Nah, yang nomor cicilan itu dia sudah connect dengan yang ini Pak, yang di aplikasi itu nanti yang ini Pak. Nah, yang ini. Nah, jadi dia connect dengan nomor rekening ini. Jadi kalau sudah menggunakan mobile banking itu tinggal mengisi apa namanya? Tinggal memasukkan nomor cicilannya itu. Kemudian nanti cek tagihan, nah akan muncul atas nama ini Pak, misal atas nama Andi Hargo. Nah, jadi dia otomatis memotong tabungannya itu Pak. Yang dipotongnya nanti bisa yang mudorobahnya itu. Nah, seperti itu. Untuk pembayaran angsurannya gitu Pak. Seperti itu. Ya, baik Pak. Maaf Pak, kalau misalkan ini kan tadi kalau itu
case-nya anggota sendiri ya yang membeli barang ya Pak ya, jadi konsumen ya Pak ya. Kalau misalkan dia case-nya dia bukan yang menyimpan dana gitu Pak, dia hanya sebagai anggota luar biasa yang hanya sebagai konsumen gitu Pak, itu perlu setor saldo dulu apa gimana Pak? Atau Oke. dia bisa transfer gitu jatuhnya Pak? Nah, berarti nanti untuk itu sebenarnya tergantung kebijakannya, Pak. Ada juga yang di lain, ada juga yang tidak perlu melakukan apa namanya, melakukan transfer saldo. Tapi nanti dia tidak mendapatkan jasa SAU-nya gitu. Nah, ada yang seperti itu. Jadi untuk anggota yang luar biasa itu tergantung kebijakannya. Untuk operasional di aplikasi tetap sama gitu, Pak. Ya, baik-baik Pak. Mungkin satu lagi Pak, untuk yang tadi eh, pengingat angsuran itu Oke, bahasanya bisa dari kita sendiri kan Pak ya? Maksudnya bukan bisa, yang, bisa. oh gitu, oke oke Pak. Di aplikasi itu nanti, nah jadi nanti ada di sini, Pak. Nah, yang ini, Pak. Proses kirim SMS ini, Pak. Nah, jadi untuk kata-katanya itu nanti bisa di setup. Untuk nominalnya nanti ngambilnya di aplikasi gitu. Contohnya gini, Pak. Kalau ini kan nanti untuk proses kirim SMS-nya. Nah, kemudian untuk nominalnya itu nanti dia berdasarkan yang ini, Pak. Misal yang ini. Pokok 500, kemudian wajibnya segitu. Nah, ini untuk tanggalnya nanti ngambilnya di aplikasi. Untuk kata-kata bisa Bapak sesuaikan gitu. Itu berarti automatically eh, ini apa ya? Angsurannya masing-masing ya, dia udah langsung ambil dari nilai angsurannya gitu ya. Betul. Otomatis ngambil dari nilai angsurannya gitu, Pak. Berarti kita nggak perlu input satu-satu gitu kan Pak ya? Maksudnya Betul, si enggak. Fulan Si A, A, eh, si B, enggak. Nah, jadi nanti oh, berdasarkan ini, Pak. Bapak mau kasihnya per tanggal berapa gitu. Misalkan ini kan misal tanggal 25 pembayaran angsuran, Pak. Nah, 3 hari sebelumnya diingatkan itu bisa, Pak. Nah, jadi nanti di tanggal 22 kita lakukan proses ini, Pak. Apa namanya, proses pembiayaan ini, yang proses kirim SMS. Nah, jadi siapa saja anggota yang 3 hari lagi jatuh tempo itu dia akan mendapatkan SMS gitu, Pak. kalau nilainya berarti nilai angsuran per bulannya ya betul ya Pak ya? Iya, betul. Nilai Oh angsuran baik per baik. bulan. Oh baik baik. Mungkin dari saya cukup Pak. Oke, baik, silakan. Dari Pak Reza mungkin ada yang ditanyakan lagi, Pak. Baik, jika sudah tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu ya, Bapak-Bapak, untuk meeting kita pada pagi hari ini. Nanti mungkin Pak Zahir boleh minta tolong di-share juga, Pak, record kita pada meeting pagi hari ini, Pak. Boleh, boleh. Nanti saya coba upload ya. Baik, mungkin dari kami juga cukup. Izin kami tutup. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, semoga meeting pada pagi hari ini menjadi awal apa namanya, keberkahan dan juga sinergi kita pada kedepannya. Baik, baik. Semoga Allah mudahkan. Kami izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Rahmadi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih Bapak. Pak Baik, Zahir. Pak. Terima kasih semuanya. Ya, izin.